Baiklah, selanjutnya ya yang akan kita pelajari adalah data kelompok. Bagaimana caranya menentukan kuartil, desil, persentil data kelompok. Kita tulis data kelompok. Data kelompok ini untuk menentukan kuartil, desil, dan persentil. Intinya kalau di kuartil, desil, persentil itu data harus urut ya. Langkah yang pertama untuk menentukan kuartil, desil, persentil data kelompok ya. Yang pertama adalah kalian harus membuat kolom ya, atau menambah kolom ya, membuat kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari. Ini membuat kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Ini langkah pertama. Langkah yang kedua setelah membuat kolom frekuensi kumulatif adalah menentukan letak n, ya, bukan letak n maksud saya, letak kuartil, desil, menentukan letak kuartil, kemudian desil dan persentil. Nah ini menentukan letak kuartil, desil, persentil. Rumusnya apa untuk menentukan letak kuartil, desil, persentil? Rumusnya yaitu letak kuartil I ya, letak kuartil I. Ini rumusnya I/4 kali N. N-nya ini adalah banyaknya data. Beda ya dengan yang tadi data tunggal atau data bobot. Di sini I-nya ini kamu ganti 1, 2, 3. Kemudian letak desil I. Letak desil I-nya ini adalah I/10 kalikan N. I/10 kalikan N. Maka I-nya ini adalah 1, 2, 3, 4 sampai 9. Ini. Ya, desil I. N-nya ingat banyaknya data. Kemudian yang ketiga adalah letak persentil I. Letak persentil I di sini adalah I/100 dikalikan dengan N. I-nya di sini adalah 1, 2, 3, 4 sampai 99. Nah, kemudian yang ketiga menentukan nilai. Ya, yang ketiga di sini menentukan nilai kuartil kah, desil atau persentil. Untuk data tunggal dan data kelompok, untuk data tunggal dan data berbobot kalian tidak perlu menggunakan rumus. Jadi kalian hanya menggunakan urutan ya, urutan nilai data kesekian ya. Tapi untuk data kelompok ini kalian harus menggunakan rumus. Rumus kuartil I ya, nilai letak kuartil I rumusnya adalah tepi bawah ditambah di sini ya, tepi bawah ditambah di sini I/4 kali N. Nah, N-nya ini adalah banyaknya data. I-nya ini tergantung yang ditanyakan, kuartil 1 kah, 2 atau 3 ya. Dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari ya, kurang dari sebelum. Frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas yang ditanyakan tadi. Nah, ini frekuensi kuartil I. Ini kuartil I. Frekuensi kuartil I kemudian dikalikan dengan panjang kelas atau interval. Nah, di sini. Ini I-nya ini bisa diganti 1, 2 atau 3 tergantung yang ditanyakan. Ingat, kuartil bawah ya, dikenal dengan kuartil bawah adalah Q1. Q1 ini adalah kuartil bawah.
Kemudian kuartil tengah, ya, kuartil tengah atau yang dikenal dengan median, ya, ini dikenal dengan kuartil 2. Ini nanti kalau disuruh mencari. Kemudian yang ketiga kuartil atas. Kuartil atas di sini adalah Q3. Jangan sampai terbalik ya. Kalau misalkan ada soal tentukan kuartil atas, maka jangan dicari Q1 tapi berapa? Q3. Nah, ini untuk rumus kuartil. Kemudian kalau rumus desil I. Rumus desil ini sebenarnya sama dengan rumusnya kuartil I. Hanya tinggal ininya bukan 4 tapi diganti 10. Tepi bawah ditambah I/10N dikurangi frekuensi desil kurang dari sebelum, kumulatif ya, frekuensi kumulatif desil sebelum, per frekuensi desil I dikalikan dengan panjang kelas. Ini rumusnya. I-nya di sini bisa diganti 1, 2, 3 sampai 9. Ini rumusnya. Ya. Kemudian menentukan persentil I sama seperti desil ya. Hanya tinggal kalau di kuartil ini dibagi 100 maka itu sudah jadi rumusnya persentil. Persentil I rumusnya tepi bawah ditambah I/100 kalikan N dikurangi frekuensi kumulatif kurang dari, ya, sebelum, per frekuensi persentil I dikalikan dengan panjang kelas. Nah, seperti ini. Ini rumusnya. I-nya ini boleh kamu ganti dengan 1, 2, 3 sampai berapa? 99. Nah, ini kuartil berarti 4, desil 10, persentil 100. Nah, sekarang bagaimana cara pengerjaannya? Contoh soalnya. Ini contoh soalnya ini. Ini contoh soalnya. Langkah pertama ya, langkah pertama adalah di sini membuat kolom frekuensi kumulatif kurang dari. Berarti kita tambahkan satu kolom frekuensi kumulatif kurang dari ya. Kita tambahi satu kolom. Nah, seperti ini. Nah, di sini. Ingat, di sini ada frekuensinya 1. 1 itu patokannya ya di awal. Kalau kumulatifnya kurang dari berarti kamu tulis di sini berapa? 1. 1 ini maksudnya apa? Nilai yang ada di antara 11 sampai 15 itu hanya satu anak berada di urutan pertama. Kemudian dijumlahkan 1 tambah 4 adalah 5. Data kedua sampai ke 5 ada di kelas kedua. Kemudian dijumlahkan di sini 13 sama data ke-6 sampai ke-13 ada di kelas ke-3. Kemudian 13 tambah 10 23, demikian seterusnya ya. 23 ditambah 9 adalah 32. 32 tambah 6 38 dan yang terakhir adalah 40. Sini. Berarti ternyata di sini nanti ada 40 siswa ternyata ya, ada 40 siswa. Ini urutan pertama di kelas pertama, urutan kedua sampai kelima di kelas kedua, kemudian urutan ke-6 sampai 13 kelas ketiga, urutan ke-14 sampai 23 di kelas keempat dan seterusnya. Sekarang ya di sini soalnya disuruh menentukan kuartil bawah. Bagaimana caranya menentukan kuartil bawah? Seperti langkah-langkahnya tadi, perhatikan kolomnya sudah dibuat. Sekarang mau menentukan kuartil bawah. Contoh, ya, kuartil bawah. Langkah pertama sudah kita jalankan. Kemudian langkah yang kedua menentukan letak kuartil bawah. Ingat, kuartil bawah tadi adalah Q1. Berarti nyari letak Q1. Letak Q1 sama dengan 1 di sini tadi ya. 1/4 dikalikan dengan N. N-nya tadi adalah banyaknya data, berarti 1/4, banyaknya tadi ada 40.
berarti 1/4 kali 10. Nah, 10 ini ada di kelas keberapa? 10 tadi. Nah, 10 tadi ada di kelas ketiga. Ini ya, 6 sampai 13 kan 10-nya ada sini. Kelas ketiga berarti di sini kelas ketiga ya. Kelas ketiga itu berada di 21 sampai 25 intervalnya ya. 21 di sini 21 sampai 25, frekuensinya 8 ya. Frekuensinya 8. Nah, di sini rumusnya kalau kalian lupa ditulis dulu. Kuartil 1 sama dengan tepi bawah ditambah di sini 1/4 dikalikan N ya, 40 N-nya dikurangi frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi kuartil 1 dikalikan panjang kelas. Nah, di sini. Berarti kita cari dulu tepi bawahnya. Ingat tepi bawah rumusnya apa? Batas bawah dikurangi 0,5. Tepi bawah ini batas bawah, berarti 21 dikurangi 0,5. Berapa 21 dikurangi 0,5? 20,5 ya di sini. Maka kita tulis 20,5 ditambah 10 dikurangi. Sebelumnya berapa ini sebelumnya? Sebelum dari 13 kumulatifnya adalah 5 dan frekuensi di kelas sendiri adalah 8. Berarti ini 5 dan frekuensinya 8 kali panjang kelasnya. Berapa panjang kelasnya? Tinggal ini saja, 16 kurang 11 berapa? 5 ya. Kemudian 20,5 ditambahkan 10 dikurangi 5 adalah 5. 5 kali 5 25/8. 20,5 ditambah 3,125. Maka nilainya adalah 23,675. Ini untuk menentukan kuartil 1. Kemudian soal selanjutnya adalah menentukan desil ke-6. Desil ke-6. Cara menentukan desil ke-6 sama. Desil ke-6 berarti letak dulu ya. Letak desil ke-6. Desil 6, 6/10 dikalikan N. 6/10 kali 40 berarti 240/10 sama dengan 24. Jadi desil 6 itu letaknya di data ke-24. 24 itu ada di kelas keberapa? 24. Ada di kelas 1, 2, 3, 4. Ini masih ya kelas kelima. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti intervalnya di sini adalah 31 sampai 35. Kita tuliskan dulu rumusnya desil 6. Desil 6 rumusnya adalah tepi bawah ditambah sini 6/10 kali N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum per frekuensi desil 6 dikalikan dengan panjang interval. Tepi bawah, ingat batas bawah dikurangi 0,5. Berarti 31 dikurangi 0,5 ditambah 6/10 kali N ini ya, sama 24 dikurangi sebelumnya adalah berapa ini? 23 ya, sebelumnya adalah 23 per berapa frekuensi desilnya? Per 9 dikalikan panjang intervalnya adalah 5. Maka 30,5 ditambah 24 dikurangi 23 adalah 1. 1/9 kali 5. Berarti 30,5 ditambah 5/9. 30,5 ditambah 0,555 ya. Nah, kalau kita bulatkan bisa 56 ya di sini. Maka di sini jawabnya adalah 31,05. Nah, ini jawabnya untuk desil 6. Begitu juga kalau yang ditanyakan persentil 74.
Maka di sini rumusnya sama, cari letaknya terlebih dahulu, kemudian diganti rumusnya 74/100. Nah, demikian untuk menentukan kuartil, desil, persentil data kelompok. Semoga bermanfaat.